Ketahuan mencuri uang dari tetangganya senilai puluhan juta, tak terima dilaporkan, wanita ini mengambil tindakan dengan memberikan sesuatu kepada Kopi hingga membuat anak tetangganya berpulang dan kini jadi permasalahan hukum. Kisah nyata ini pun terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Saat itu 5 Januari 2024 di Desa Pacitan menggegerkan dengan kejadian yang tak pernah disangka siapapun. Seorang ayah membuat kopi untuknya dan juga untuk sang anak yang berusia 14 tahun, Muhammad Rizky Saputra. Rizky saat itu masih sekolah MTS, sedang mandi dan dirinya dibuatkan kopi oleh sang ayah. Setiap pagi Rizky memang selalu dibuatkan sarapan oleh keluarganya, kalau tak oleh sang ayah, oleh sang ibu. Namun hari itu Rizky menyebutkan kepada sang ayah dirinya pun ingin kopi sebelum pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah Rizky pun meminum kopi tersebut, namun tak seperti biasanya. Rasa kopi aneh dan pahit hingga sedikit panas saat diminum. Usai meminum kopi tersebut, Rizky mengaku pusing kepada sang ayah, merasa akan pingsan. Bahkan tak lama, mulut Rizky pun mengeluarkan busa hingga sang ayah panik memberi air minum dan mencoba mengeluarkan kopi tersebut, namun tak keluar. Tak lama Rizky pun langsung terjatuh pingsan. Sang ayah tanpa berpikir panjang langsung membawa ke puskesmas, namun sayang, di perjalanan Rizky dinyatakan berpulang, sang ayah pun langsung histeris. Kebingungan dan merasa aneh, ayah dari Rizky dengan sang ibu pun merasa ingin melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak mungkin hanya kopi biasa, namun reaksinya langsung seperti orang keracunan. Kopi saset yang dibeli baru saja beli dari swalayan, sementara air minum baru saja dimasak sang ayah. Dan ayah dari Rizky pun meminum kopi juga, namun ayah dari Rizky baik-baik saja. Dan bukan kali pertama juga Rizky meminum kopi. Beberapa kali setiap sarapan saat dirinya mau minum kopi, dirinya pun kerap dibuatkan oleh ayah ataupun ibunya. Rizky pun dimakamkan oleh keluarganya. Namun setelah dimakamkan, keluarga pun lebih memilih melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib pun menyelidiki kopi yang diminum. Saat dites ternyata mengandung potasium sianid. Permasalahan ini pun cukup menggegerkan dan pihak yang berwajib langsung menggali kebenaran kasus ini. Di tanggal 11 Januari 2024, beberapa hari usai Rizky dilakukan pemakaman, kembali dibongkar untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri mengungkapkan kalau positif cocok ada jenis potasium di lambung Rizky. Keluarga dengan penuh kesedihan meminta pihak yang berwajib mengusut tuntas kasus ini, mengamankan pelaku dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Bukan tanpa alasan, saat itu yang membuat kopi tersebut adalah ayah Rizky. Namun setelah diselidiki pihak yang berwajib, ternyata ayah Rizky sendiri tak terbukti bersalah hingga akhirnya dipulangkan. Pihak kepolisian tak menyerah, kerja keras terus menyelidiki kasus ini. Hingga hampir menjelang 1 bulan dari kejadian Rizky berpulang, pelaku pun akhirnya diamankan pihak yang berwajib. Pelaku sendiri adalah tetangga keluarga Rizky bernama Ayu Vindi Antika berusia 26 tahun. Semua terungkap saat pihak yang berwajib menyelidiki handphone milik tetangga, keluarga, dan orang yang mengenal keluarga dari korban. Saat itu di HP Ayu, terlihat polisi menemukan Ayu memesan potasium di handphonenya senilai kurang lebih 35.000. Ayu pun langsung diamankan, diselidiki, dan dimintai keterangannya. Meski di awal Ayu membantah, namun tak bisa mengelak karena barang bukti sudah ada di pihak kepolisian. Ayu pun akhirnya mengakui dirinya lah pelakunya. Dengan motif karena dirinya kesal kepada keluarga Rizky, terutama ibu dari Rizky. Bermula di Desember 2023, Ayu yang sendiri dianggap sebagai keluarga dari Rizky ternyata mencuri tabungan keluarga dari ibu Rizky. Saat itu Ayu mencuri ATM, KTP, dan buku rekening dari ibu Rizky. Ayu bahkan mengambil uang dari rekening ibu Rizky senilai puluhan juta, tepatnya 32 juta. Setelah seminggu kemudian, Sukmini, ibu dari Rizky, menyadari KTP, ATM, buku rekening hilang. Sukmini pun langsung mengecek ke bank dan ternyata uangnya senilai 32 juta hilang diambil seseorang. Sukmini, ibu dari Rizky, pun melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Usai diselidiki bank dan pihak kepolisian, ketahuan ternyata lewat CCTV pelakunya adalah tetangganya sendiri, Ayu. Di Desember 2003 tersebut, Ayu beberapa kali terlihat melakukan penarikan di rekening Sukmini, ibu dari Rizky. Saat itu keluarga dari Rizky pun belum mengklarifikasi, namun akan klarifikasi kepada Ayu sebelum Ayu diamankan pihak yang berwajib. Namun ternyata Ayu sendiri yang duluan tahu kalau Sukmini melaporkan dirinya terkait kehilangan uang di rekening bank. Ayu pagi itu masuk ke rumah keluarga Rizky tanpa ada yang tahu. Seperti biasa,
mereka sudah bertetangga dekat dan saat keluarga dari Rizky lengah, Ayu pun masuk. Memasukkan bubuk potasium itu ke dalam kopi, Ayu sendiri mengungkapkan dirinya tak menargetkan siapapun. Rencana Ayu adalah ada kejadian di rumah tersebut hingga keluarga tersebut sibuk dan lupa kalau Sukmini melaporkan Ayu terkait pengambilan uang di rekening. Ayu bahkan tak menyangka kalau yang meminum kopi tersebut adalah Rizky, anak dari Sukmini. Mengaku sengaja melakukan ini agar keluarga mereka sibuk dan masalah hukum tentang pencurian uang dilupakan keluarga Sukmini. Ayu mengaku dirinya kesal karena dirinya dilaporkan padahal sudah menjadi keluarga sendiri. Bahkan menurut Ayu uang 32 juta tersebut kecil untuk keluarga Sukmini. Ayu diamankan dan akan segera disidangkan. Ayu sendiri terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Ayu yang selalu dibantu mengingat keluarga Ayu terbilang keluarga susah, namun tega mencuri uang puluhan juta dari keluarga Sukmini Rizky. Bahkan kini menghabisi Rizky, anak keluarga Sukmini. Ayah dari Rizky pun mengungkapkan kalau dirinya tak tahu tentang permasalahan ini. Bahkan dirinya memang akan mengklarifikasi tentang kehilangan uang, namun tak akan memenjarakan, hanya meminta Ayuk untuk pelan-pelan mencicil uang tersebut. Sebelum permasalahan ini dibicarakan kepada Ayuk, Ayu sendiri mengambil tindakan yang jauh kepada minum sang anak. Ayah dari Rizky mengaku tak akan memaafkan Ayuk sakit hati karena kehilangan sang anak untuk selamanya. Para tetangga bahkan tak menyangka kelakuan Ayuk yang sering dibantu keluarga Sukmini, ibu dari Rizky. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.